Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ya. Kita akan melanjutkan bahasan yaitu mengenai keasaman dari hidrogen alfa. Baik, keasaman dari hidrogen alfa. Tadi di video sebelumnya kita sudah sepakat bahwa hidrogen alfa adalah hidrogen yang diikat oleh C alfa. Yang ini C alfa, yang ini C karbonil, ya. C karbonil, C alfa dan C karbonil. Oke, kita sudah sepakat itu. Nah, hidrogen alfa, ya, ini bisa bersifat asam, ya. Bisa bersifat asam ini dikarenakan adanya gaya induksi dari atom O. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, C karbonil yang mengikat C alfa, ya, C karbonil yang mengikat C alfa, maka ini akan elektronegatif, ya, parsial negatif, parsial positif, dan ini parsial positif. Sehingga apa? Sehingga ikatan C dengan H di sini menjadi lemah. Nah, karena ikatannya lemah, maka hidrogen alfa menjadi mudah untuk lepas dengan keadaan H positif. Positif adalah asam menurut Arrhenius. Ya, ini konsep yang sangat penting sehingga ini harus betul-betul diingat dan ini akan kita gunakan terus-menerus ke depan. Oke, jadi hidrogen alfa adalah hidrogen yang bersifat asam karena terikat pada atom karbon alfa yang kerapatan elektronnya rendah sehingga ikatan antara C alfa dengan H alfa menjadi lemah. Itu ya. Kita ingat konsep tentang yang itu. Baik. Kita harus mengingat konsep itu. Nah, kemudian ketika hidrogen alfa bertemu atau direaksikan dengan basa, apabila kita memasukkan basa ke dalam senyawa etanol ini, misal NaOH gitu ya, larutan NaOH kita masukkan, maka NaOH terdisosiasi menjadi Na plus OH-. OH- bersifat basa, maka OH- ini akan bereaksi dengan H alfa. Sehingga apa? H alfa akan lepas dan menjadi H2O. Kemudian ikatan antara C dengan H, ingat ikatan adalah sepasang elektron, maka elektron akan pergi ke arah atom C sehingga terbentuk CO, C negatif. Ini. Nah, C negatif ini kita sebut sebagai nukleofil. Nah, ingat, nukleo itu inti itu bermuatan positif, fil itu suka. Maka nukleofil adalah penyuka inti. Sesuatu yang menyukai bermuatan positif. Yang menyukai bermuatan positif pasti dia bermuatan negatif. Gitu ya. Tuh. Itu dampaknya. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ion molekul seperti ini kita sebut sebagai
ion enolat. Ion enol. Ya. Baik. Kemudian, apakah ketika ada atom hidrogen yang lain, misal seperti ini, kita besarkan dulu. Nah, seperti ini, ada hidrogen yang lain. Nah, seperti ini. Ini kita sepakat ini adalah yang ini adalah C karbonil, yang ini adalah C alfa, ini C beta, ini berarti C delta. Ya. Kemudian C beta juga mengikat hidrogen, C delta juga mengikat hidrogen, Apakah yang ini memiliki sifat yang sama seperti hidrogen alfa? Nah, ini. Yang ini, hidrogen yang ini, yang terikat di posisi beta, delta, maupun gamma, itu tidak bersifat asam. Tidak bersifat asam. Ya. Ingat, sekali lagi. C beta, C delta, C gamma, C yang selanjutnya itu tidak bersifat asam. Hanya C alfa, hanya hidrogen alfa saja yang bersifat asam. Nah, itu juga harus digarisbawahi. Oke, kita ulangi lagi. Sekali lagi. Maka ketika kita memiliki molekul seperti ini, yang bersifat asam yang mana? Yang bersifat asam hanya dua atom ini. Hidrogen alfa. Karena yang ini tidak bersifat asam, maka ketika ditambahkan OH- yang akan bereaksi hanya hidrogen alfanya saja. Hidrogen beta, hidrogen delta, hidrogen gamma itu tidak akan bereaksi dengan basa. Itu ya. Baik. Oke. Kemudian, bagaimana apabila molekulnya memiliki dua jenis? Nah, seperti ini. Maka yang seperti ini C karbonil, ya, karbonil. Yang ini adalah C alfa. Yang ini juga adalah C alfa. Kenapa? Karena dua-duanya terikat pada C karbonil, terikat langsung di C karbonil. Maka ini adalah C alfa. Sehingga apa? Sehingga atom H ini semuanya adalah hidrogen alfa. Oke. Karena dia hidrogen alfa, maka semuanya ini bersifat asam. Yang ini, yang itu, semuanya bersifat asam. Dengan keasaman yang sama. Identik. Karena ada kanan dan kiri sama. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana apabila kanan dan kiri berbeda? Ini juga penting. CO, CH2, CH3. Yang ini CH3. Baik. Nah, seperti ini misal. Maka yang ini hidrogen di C beta ini tidak asam. Yang ini asam karena H alfa. Yang ini juga asam karena H alfa. Kemudian apabila
ada OH masuk, maka OH ini kan cuma ada satu. Misalnya, ini kan ada satu mol banding 1 mol gitu ya. Maka yang mana yang akan bereaksi terlebih dahulu? CH3 dulu atau CH2 dulu? Nah, kita harus melihat mana yang lebih asam dibanding CH2 atau CH3. Nah, apabila kita lihat yang seperti ini, maka kita harus melihat atom apa yang ada di posisi berikutnya yang terikat di C alfa. Nah, di sini C alfa tiga-tiganya mengikat hidrogen. Sedangkan C alfa di sini 2 mengikat hidrogen, yang 1 mengikat karbon. Karbon, secara alami karbon itu adalah donating elektron atau pendonor elektron. Sehingga apa? Sehingga akan memperkuat ikatan antara C alfa dengan H alfa. Kalau ikatannya lebih kuat, maka sifat keasaman berkurang. Sedangkan di sini sifat keasaman sama seperti sebelumnya karena tidak mengikat atom yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga apabila ada hidroksi di sini, maka dia akan cenderung bereaksi dengan hidrogen yang di sini karena dia bersifat lebih asam, gitu ya. Kita ulangi yang bagian terakhir. Sekali lagi, apabila kita memiliki molekul asimetris dari keton, H3 seperti ini, kemudian direaksikan dengan OH- atau basa, ya, maka karena hidrogen alfa di sini lebih bersifat asam, maka dia akan bereaksi ke sini terlebih dahulu dibandingkan bereaksi ke sini, ke CH2. Dia akan bereaksi dengan hidrogen dari CH3 dibandingkan dengan hidrogen dari CH2. Nah, seperti itu ya kecenderungannya. Oke, tuh. Kemudian selanjutnya, apabila kita memiliki molekul asam karboksilat, asam karboksilat, COOH, Oke, asam karboksilat ini seperti halnya yang lain, ada C karbonil mengikat C alfa, mengikat hidrogen alfa. Akan tetapi hidrogen alfa di sini juga bersifat asam, ya. Ini bersifat asam, jelas bersifat asam karena dia terikat pada C alfa. Akan tetapi ingat, asam karboksilat disebut asam bukan karena H alfanya. Asam karboksilat disebut asam karena hidrogen yang ada di sini. Ini yang menyebabkan keasaman dari asam karboksilat. Intinya apa? Hidrogen di sini akan cenderung lebih mudah menjadi H+ dibandingkan yang ada di sini. Artinya H ini lebih asam dibanding H alfa. Sehingga apa? Sehingga ketika ada NaOH gitu ya, direaksikan dengan asam karboksilat, ada OH-, maka OH- ini tidak akan bereaksi dengan H alfa. Ini tidak akan bereaksi dengan H alfa. Dia pasti bereaksi dengan hidrogen yang diikat oleh atom O. Karena apa? Sekali lagi, karena hidrogen di sini adalah hidrogen yang lebih asam, ya, yang lebih asam. Itu ya, jelas. Ketiga perbedaan dari aldehid, keton, dan asam karboksilat dalam hal keasaman hidrogen alfa.
Oke, cukup sekian untuk video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.